Uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jadi, untuk uji heteroskedastisitas di sini adalah merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linier. Apabila asumsi heteroskedas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Uji untuk heteroskedastisitas adalah kebalikan dari homoskedastisitas. Jadi, heteroskedastisitas ini adalah penyimpangan dari homoskedastisitas. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dan di mana dalam model regresi itu harus dipenuhi syarat, yaitu tidak adanya heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yang pertama adalah melihat grafik plot antara nilai memprediksi variabel terikat, yaitu dengan residualnya. Yang kedua adalah uji Pak, ketiga uji Glatzer, keempat adalah uji Waite. Oke, yang pertama adalah melihat grafik plot antara nilai memprediksi variabel terikat dengan residualnya. Untuk grafik plot di sini memiliki kelemahan, yaitu sangat bersifat subjektif karena tergantung pada subjektivitas setiap orang yang melihat grafik. Pada grafik plot di sini nanti kita melihat pola-pola titik-titik pada scatter plot regresi, yaitu dengan membuat grafik plot atau scatter antara ini tadi variabel terikat dengan residualnya, yaitu ada tidaknya nanti pola tertentu di mana sumbu Y adalah variabel terikatnya dan sumbu X adalah residualnya. Bagaimana nanti cara membaca kriteria pengujiannya? Yang pertama adalah jika di sini terjadi heteroskedastisitas, jika ada pola tertentu seperti nanti membentuk titik-titik tertentu yang teratur, apa bergelombang, melebar atau menyempit. Yang kedua adalah homoskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oke, untuk lebih jelasnya kita regres dengan data cross section. Kita buka dulu SPS-nya. Data cross section, yaitu kita di sini melakukan regresi dengan persamaan, yaitu income sebagai variabel dependent. Independennya adalah size, terus ons, size, ons, well, saving. Oke, plotnya Y-nya adalah SRESID, X-nya adalah Z prediksi, continue, terus oke. Oke, di sini adalah scatter plot di mana variabel dependennya tadi adalah income. Dari grafik scatter plot di sini terlihat bahwa di sini datanya menyebar ya, di atas 0 dan di bawah 0 untuk koordinat Y-nya ya, sumbu Y-nya. Di mana di atas dan di bawah 0 di sini adalah menyebar, tidak membentuk pola tertentu. Maka bisa disimpulkan bahwa ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau di sini terjadi yang namanya homoskedastisitas. Maka dapat disimpulkan di sini untuk model regresinya layak dipakai untuk memprediksi income berdasarkan variabel independennya tadi adalah size, earn, well, dan saving. Oke.
Dari awal tadi saya sudah mengatakan bahwa untuk grafik plot di sini memiliki kelemahan, yaitu sesuai dengan subjektivitas yang melihat ya. Di sini juga memiliki kelemahan di mana semakin sedikit jumlah pengamatan, semakin sulit kita untuk menginterpretasikan hasil grafik plotnya. Maka di sini selain menggunakan uji grafik, uji plot, kita bisa menggunakan uji yang lain yang lebih menjamin keakuratan hasilnya, yaitu ada uji Park, uji Glasser, uji White. Oke, selanjutnya adalah uji Park. Park di sini mengusulkan menguadratkan nilai residual U kuadrat I dan nanti meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel independennya. Untuk persamaan regresinya menjadi seperti ini, yaitu ln U kuadrat I sama dengan beta 0 plus beta 1 xi x1 plus sampai beta n xn. Adapun kriteria yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas dengan uji Park adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika variabel independen secara statistik signifikan terhadap variabel dependen nilai log residual kuadrat, maka terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika variabel independen secara statistik tidak signifikan terhadap variabel dependen nilai log residual kuadrat, maka terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, untuk lebih pahamnya kita mencoba melakukan uji Park, yaitu dengan SPSS ya, yaitu dengan meregresikan persamaan income ya, seperti tadi. Persamaan income sebagai variabel dependen dan independennya adalah size, earn, wealth, dan saving. Analyze, regresi, linear. Kita reset aja di sini. Ya. Kita membuat persamaan yaitu regresi. Di sini income, independennya adalah size, earn, wealth, dan saving. Oke ya. Terus di sini statistik, kita cari residualnya. Kita save ya. Kita cari residualnya. Continue terus oke. Oke, di sini variabel barunya adalah residual 1 ya. Residual 1. Oke, kita membuat tadi adalah meregresikan. Kita cari, yang pertama adalah kita membuat variabel baru yaitu residual kuadrat. Yang pertama tadi adalah mencari residual kuadratnya dulu, U2I ya, residual kuadrat. Ya, residual kuadrat, jadi res 1 dikali res 1. Oke. Oke, di sini sudah ketemu, yaitu variabel barunya adalah U2I. Tadi adalah meregresikan nilai dari residual kuadrat ya. Kita membuat variabel baru lagi, kita reset. Tadi adalah ln U2I ya. Kita cari di sini ln ya. U2I nya kita masukkan. Terus oke. Sorry.
Oke. Di sini ada ln U2I. Setelah itu kita meregresikan. Ya, kita regresikan lagi. Tadi adalah meregresikan, kita reset dependennya jadi ln U2I. Tadi kan meregresikan variabel ln U2I sebagai variabel dependennya, ya. Independennya tetap, yaitu size and well dan saving. Oke. Terus dipilih oke. Tadi kriteria pengujiannya adalah kita lihat independennya apakah signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Kita lihat di sini probabilitasnya di sini 0,183, 0,988, 0,281, 0,678. Di sini probabilitas untuk variabel independennya tidak ada yang signifikan karena semua di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. Sama dengan uji grafik tadi, juga tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka di sini tadi ya, untuk model regresi ini layak dipakai untuk memprediksi income sebagai berdasarkan variabel independen, yaitu size, earn, well, dan saving. Oke, selanjutnya adalah uji Glatzer. Uji Glatzer ini seperti halnya dengan uji PAK ya. Glatzer di sini mengusulkan ya, yaitu meregres nilai absolut residual sebagai variabel dependen dengan persamaan sebagai berikut, yaitu absolut dari residual sama dengan A plus B XT ya. Untuk pengambilan keputusannya juga seperti dengan uji PAK, yaitu adapun kriteria yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas dengan uji Glatzer adalah sebagai berikut. Jika variabel independen secara statistik signifikan terhadap variabel dependen nilai absolutnya, maka terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika variabel independen secara statistik tidak signifikan terhadap variabel dependen nilai absolut, maka terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, untuk lebih pahamnya kita mencoba uji Glatzer dengan SPSS, yaitu yang pertama adalah tadi ya, meregresikan income sebagai variabel dependen ya. Income sebagai variabel dependen, yaitu size, earn, well, dan saving sebagai variabel independen. Menjadi apa? Tadi kan meregresikan nilai absolut residualnya terhadap variabel independen. Jadi di sini dependennya berubah. Income menjadi absolut dari residual atau absolut UT-nya. Kita coba ke SPSS ya. Kita yang pertama adalah tadi kita sudah memiliki nilai residual ya. Setelah kita sudah memiliki nilai residual, tadi ini kan sudah memiliki nilai residual, kita membuat variabel baru yaitu absolut dari residual. Jadi di sini ABS nilai residual ya. Oke, di sini sudah ada nilai residualnya, absolut dari nilai residual. Kita lakukan
regresinya. Kita reset di sini. Dependennya berubah jadi absolut dari residual, independennya tetap, yaitu size, earns, well, dan saving. Oke. Kriteria pengambilan keputusannya sama dengan uji PAK. Oke, di sini dilihat probabilitasnya 0,491, terus 0,366, 0,063 dan 0,878. Bahwa di sini semua untuk variabel independennya tidak signifikan terhadap variabel dependennya, yaitu absolut dari nilai residual. Artinya apa? Bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi ini layak dipakai untuk memprediksi income berdasarkan apa? Variabel independennya, yaitu size, earn, well, dan saving. Jadi tadi pertama kita menggunakan grafik plot juga tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua menggunakan uji PAK juga tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang ketiga kita menggunakan uji Glaser juga tidak terjadi heteroskedastisitas.